Ya, minasan, konnichiwa. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kajian kesusastraan Jepang. Ya, untuk teori yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah terkait dengan sastra dan ekologi atau bisa juga disebut sebagai ekokritik. Ya, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan teori sastra modern dulu. Ya, jadi biar Minasang ada pengetahuan tentang teori sastra. Nah, kalau Minasang eh, kembali lagi pada saat penjelasan terkait dengan teori eh, apa namanya teori Abrams, ya, Minasang pasti mengenal ada satu teori yang memang terkandung sangat sangat objektif, ya. Jadi ada salah satu teori yaitu tentang pendekatan objektif yang mana pendekatan objektif tersebut memang memperlihatkan bahwa sebuah karya sastra itu dapat diteliti, dapat dikaji melalui karya itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa kita meneliti atau mengkaji sebuah karya sastra itu dari pendekatan atau dari persepsi-persepsi dari luar karya sastra itu. Maka kita akan mengenal yang namanya teori eh, objektif tersebut, ya, itu adalah teori strukturalisme. Kenapa kita menyebutkan strukturalisme? Bahwa di sana disebutkan bahwa suatu karya sastra itu tersusun dari struktur-struktur tertentu atau sastra itu terbangun dari unsur-unsur pembangunnya. Maka dari itu kalau kita ngomongin teori eh, strukturalisme, ya berarti teori-teori tersebut itu memang eh, kita gali, ya, kita gali berdasarkan kekhasan atau berdasarkan unsur-unsur pembangunnya, berdasarkan eh, aspek-aspek yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kita tidak bisa mengambil apa namanya persepsi-persepsi dari luar karya sastra untuk mengkaji sebuah karya sastra. Nah, itu adalah teori dengan pendekatan objektif atau strukturalisme. Nah, apa saja teori-teori yang ada dalam strukturalisme? Itu ada, misalkan contohnya ada formalisme, ada strukturalisme itu sendiri, ada intertekstualisme, dan ada semiotika. Nah, karya-karya sastra itu dipandang sebagai eh, sebuah bangunan yang mandiri, ya, sebagai produk yang mandiri, yang mana memang sebuah karya sastra itu tidak bisa kita hubungkan dengan kepengarangannya, tidak bisa kita kaji melalui penonton atau pembaca, ya. Bahkan karya sastra itu kita tidak bisa melihat sebuah karya sastra itu dari sudut pandang kesemestaan atau secara mimesis, itu tidak bisa. Nah, eh, teori strukturalisme ini dalam berkembangnya zaman, dalam berkembangnya ilmu pengetahuan terkait dengan itu sastra itu sendiri, teori strukturalisme ini sudah mulai ditinggalkan atau sudah mulai tidak relevan karena tadi dianggapnya kaku dan kita tidak bisa melihat sastra itu dari sudut pandang yang lain. Maka dari itu muncullah yang namanya teori sastra eh, dalam definisi yang lain atau perkembangan yang lain yang disebut dengan teori poststrukturalisme. Nah, poststrukturalisme ini apa? Poststrukturalisme ini adalah teori-teori yang hadir, ya, untuk mengembangkan atau untuk melihat celah-celah dari teori strukturalisme. Gampangannya, kalau strukturalisme itu melihat karya sastra itu dari badan itu sendiri, dari tubuh itu sendiri sebagai bangunan yang mandiri, sedangkan teori poststrukturalisme itu melihat karya sastra dalam sudut pandang yang lain, ya. Jadi kalau dulunya sebuah bangunan yang sebuah bangunan yang mandiri, teori poststrukturalisme ini melihat kira-kira sastra ini punya hubungan nggak sih dengan apa namanya dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya, seperti itu. Misalkan bagaimana kaitannya sastra dengan psikologi, misalkan seperti itu. Maka dibutuhkan yang namanya teori psikologi sastra. Bagaimana sastra berkaitan dengan masyarakat? Bagaimana sastra melihat pandangannya terhadap suatu fenomena masyarakat atau fenomena fenomena sosial. Maka dari itu sastra menggunakan apa namanya? Menggunakan
Ya, sastra menggunakan ilmu bantu dari sosiologi sastra, misalkan seperti itu. Nah, jadi Minasang yang perlu Minasang perlu pahami di sini, teori poststrukturalisme ini adalah kaitan sastra dengan ilmu bantu lainnya. Jadi, menurut pemahaman poststrukturalisme, sastra itu bukan sebuah bangunan yang mandiri. Dalam membentuk suatu karya sastra, ada dimensi-dimensi lain. Ya, ada dimensi kesemestaan, ya ada mimesis, ada dimensi kepengarangan, ada ekspresif, dan ada dimensi eh, responsi atau ada dimensi mengenai resepsi, yaitu dari sudut pandang eh, penonton atau pembaca seperti itu. Nah, ternyata poststrukturalisme juga kalau hanya berkaitan dengan sosiologi, dengan psikologi atau antropologi misalnya, itu terlihat atau cenderung ya sudah hanya sekedar eh, apa ya ilmu bantu yang eh, membantu saja gitu loh. Itu tetap menurut beberapa pandangan sastra itu belum aplikatif. Makanya nanti ada yang namanya sastra terapan. Nah, sastra terapan ini apa? Sastra terapan ini adalah bagaimana sastra itu dapat digunakan secara fungsional, ya, secara aplikatif dalam kehidupan manusia. Nah, ini mungkin pengantar ya, Minasang. Jadi teori sastra modern itu apa? Maka dari itu, kalau dulu Minasang belajar sastra cuma sekedar, oh ya sudah, tokoh dalam sastra adalah ini, tokoh dalam novel misalkan A, mempunyai watak A, B, C, D misalkan. Nah, itu hanya sekedar teori strukturalisme, itu hanya sebagian kecil dari dunia sastra. Nah, yang Minasang harus pahami sekarang ini sudah zaman 2024. Berarti teori strukturalisme itu sudah tidak digunakan lagi sebagai teori utama, melainkan sebagai teori pendukung. Jadi kalau Minasang melakukan sebuah penelitian karya sastra, Minasang tidak bisa hanya mengandalkan ya sudah teori tokoh, teori alur, teori latar, itu tidak bisa. Nah, latar, tokoh, alur, sudut pandang, tema, amanat, dan sebagainya, itu sudah apa ya Minasang sudah Minasang gunakan hanya sebagai pendukung saja ya teori pendukung saja. Nah, teori utamanya apa? Apakah psikologi, apakah sosiologi, apakah antropologi dan yang lain sebagainya. Oke, karena hari ini kita belajar tentang ekologi sastra, ya, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari ekosistem dulu, ya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, definisi dari ekologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Nah, sebuah karya sastra itu menyimpan representasi ekosistem. Jadi gini Minasang, kalau Minasang melihat kacamata ya, sastra dalam kacamata psikologi, di sana ada yang namanya dimensi-dimensi mental ya, mental tokoh ya, di sana ada dimensi tersebut. Nah, kalau Minasang melihat bahwa sastra itu dari sudut pandang sosiologi, maka Minasang akan melihat ada kelas-kelas masyarakat di sana. Ada kelas menengah, ada kelas atas, ada status sosial, ada posisi, ya, ada posisi apa namanya, ada posisi rakyat, ada garis keturunan di sana. Nah, itu ada peranata sosial di sana. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi. Kalau Minasang melihat dari sudut pandang antropologi, maka sastra itu sebenarnya adalah kumpulan atau bentuk-bentuk dari unsur-unsur unsur-unsur budaya. Ada sistem pengetahuan di sana, ada sistem religi di sana, ada sistem teknologi di sana. Nah, kalau kita melihat sastra dari sudut pandang ekologi, berarti yang Minasang perlu pahami di sana ada sebuah ekosistem. Ya, ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah sistem ekologi. Jadi sebuah karya sastra itu ada makhluk hidup. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang sosiologi, yang namanya sebuah karya sastra itu ya sudah
bagaimana hubungan antara kelas sosial atau hubungan antar masyarakat, atau bagaimana seseorang itu menghegemoni, atau bagaimana seseorang itu memiliki ideologi yang sama atau ideologi yang berseberangan dengan masyarakat. Itu secara sosiologi. Tapi kalau dari sudut pandang ekologi, Minasa melihat bahwa ternyata dalam suatu karya sastra itu tidak hanya ada satu makhluk hidup, tetapi setiap makhluk hidup itu berdampingan. Jadi yang kita lihat bukan hanya komunitas manusia saja, atau masyarakat saja, atau budaya saja, tetapi dalam sudut pandang ekologi sastra, itu menandakan bahwa manusia itu juga berkaitan dengan eh, makhluk hidup yang lainnya, misalkan dengan binatang seperti apa dan dengan tumbuhan seperti apa. Nah, maka dari itu, pada poin yang keempat, sastra membahas mengenai lingkungan hidup dan proses hubungannya. Jadi, dalam sebuah karya sastra, kita juga bisa melihat bagaimana yang namanya siklus hidup, bagaimana lingkungan hidup itu terproses dalam sebuah karya sastra, entah itu puisi, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu film, ataupun drama. Nah, ternyata bagaimana hubungan sastra dan ekologi? Yang pertama, ya sastra butuh lingkungan, ya tadi ya. Jadi kalau kita melihat dalam suatu karya sastra, di sana sastra tersebut memperlihatkan tentang misalkan Laskar Pelangi deh, ya, Laskar Pelangi tentang anak-anak, ya. Tapi di situ juga ada hubungannya bagaimana anak-anak tersebut eh, dengan lingkungannya, misalkan ya, dengan lautnya, dengan pantainya seperti apa. Jadi sastra butuh lingkungan. Karena apa yang direkam oleh sastra itu pasti juga berkaitan dengan lingkungan. Dan yang kedua, lingkungan juga butuh sastra. Butuh untuk apa? Ya tadi, untuk mengenalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan eh Minasang melihat 5 cm deh. Nah, itu kan unsur lingkungannya sangat kental. Film 5 cm. Nah, lingkungan butuh sastra. Bagaimana apa yang dibutuhkan? Ya, lingkungan butuh untuk mengekspos ini loh yang namanya Gunung Semeru itu seperti ini. Bagaimana sih cara kita bisa menghargai alam? Bagaimana sih cara kita bisa melihat sebuah lingkungan ekosistem? Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara diekspos melalui sebuah karya sastra. Lalu ekokritik sastra itu apa? Nah, eko itu kan dari kata ekologi ya. Sedangkan kritik ya kita mengkritik ya. Di sini ada penjelasan yang pertama, teori kritis dalam pendekatan mutakhir sastra yang memadukan pendekatan ekologis atau lingkungan. Yang kedua, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana kita membayangkan dan menggambarkan antara manusia dan lingkungannya di semua bidang produksinya. Yang ketiga adalah teori yang digunakan untuk mengkritisi kajian lingkungan dalam bidang sastra. Nah, ekokritik sastra ini keluar atau muncul karena ada apa? Ya tadi, karena dalam sebuah sastra mencerminkan sebuah adanya lingkungan hidup di sana. Sama seperti, jadi ekologi sastra ini sama seperti cara pandang sosiologi, tetapi objeknya berbeda. Kalau sosiologi itu objeknya masyarakat, kalau ekokritik atau ekologi sastra itu objeknya adalah lingkungan hidup seperti itu. Jadi kita tidak melihat kacamata tentang dunia sosial atau masyarakat, tentang kelas, ya bukan seperti itu, tapi kita melihat ada ekosistem apa sih di sana, ada manusia itu berhubungan dengan siapa sih di sana, bagaimana sih caranya sastra mengemas tentang ya eh, kerusakan alam, bagaimana sih sastra mengekspos atau sastra merekam tentang polusi yang mengganggu lingkungan hidup. Nah, itulah yang disebut dengan ekokritik sastra. Jadi, ekokritik sastra itu adalah sebuah cara mengkritisi ya, mengkritisi lingkungan yang ada di dalam sebuah karya sastra. Jadi, karya sastra itu sebagai media atau sebagai alat untuk mengkritisi lingkungan hidup. Ya, selanjutnya adalah ekspresi sastra terkait dengan lingkungan. Yang pertama, karya sastra merupakan suatu produk ciptaan seseorang sastrawan berdasarkan pengalaman batin terhadap lingkungan yang mengitarinya. Misalkan tadi, contohnya kalau kita dalam kondisi dalam perspektif sosiologi, berarti
Setiap pengarang itu punya kekhasannya saat dia menuliskan sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya. Golongan masyarakat sosial menengah ke atas ya pasti beda cara pandangnya dengan kelas sosial masyarakat kelas bawah ya. Nah, kalau ini misalkan seorang yang berada di gunung ya, cara dia menulis sastranya akan berbeda dengan orang yang berasal dari lingkungan hidup pesisir seperti itu. Yang kedua, karya sastra menjadi corong keadaan lingkungan agar pembaca semakin melek terhadap suasana di sekitarnya. Nah, minasang pasti sudah apa namanya eh, masih mengingat ya tentang dulu saat saya menjelaskan di mata kuliah kesusastraan umum ada materi tentang fungsi sastra. Nah, salah satu fungsi sastra itu adalah eh, reaktif ya. Reaktif itu apa? Kreatif itu ya dengan karya sastra, pembaca itu akan lebih aware, akan lebih peka terhadap keadaan yang ada di sekitar, entah itu peka terhadap mental, ataukah itu peka terhadap suatu fenomena sosial, peka terhadap pelestarian budaya. Nah, dalam hal ini ya dengan adanya ekokritik ya, pembaca, manusia sebagai pembaca itu akan peka terhadap apa? Peka terhadap lingkungan alam. Oke, poin yang nomor tiga, karya sastra ditulis atau diciptakan oleh sastrawan bukan untuk dibaca sendiri, melainkan ada ide, gagasan, pengalaman manis tentang lingkungan dan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi, sastra itu bukan sekedar bacaan yang bahasanya sulit dipahami atau sebuah bacaan-bacaan romantis, tetapi sebenarnya dalam sebuah karya sastra itu ada campaign ya, ada misi-misi tertentu. Nah, misi-misi itu ya kalau kita ngomongin tentang ekologi sastra, ya pasti ada misi-misi tentang lingkungan hidup, ya. Terus yang terakhir, karya sastra adalah tambang emas tentang keadaan lingkungan. Ya, jadi kadang-kadang pengarang itu memperlihatkan bagaimana keadaan lingkungan alam, ya, menuliskan sebuah keadaan alam atau memperlihatkan bagaimana manusia itu mengeksploitasi alam itu dalam sebuah karya sastra. Maka kita akan mengenal nantinya sebenarnya karya sastra ini adalah sumber daya alam ya sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena kan terus berkembang. Nah, apa saja sebenarnya unsur-unsur ekokritik atau bagaimana cara kita menggali, mengkaji sebuah karya sastra dalam bidang ekokritik ini? Ya, kita bisa melihat dari 6 unsur ini ya. Yang pertama ada pollution atau pencemaran, yang kedua ada wilderness atau hutan belantara, terus kemudian ada apocalypse atau bencana, ada earth, bumi, animals, binatang, dan yang satunya adalah dwelling yang berkaitan dengan pemukiman atau tempat tinggal. Jadi kalau Minasang melihat suatu unsur dalam sebuah karya sastra, salah satu unsur ini yang menonjol, yang dominan, berarti itu bisa dikaitkan dengan ekokritik. Contohnya misalkan dalam sebuah karya sastra memperlihatkan tentang pencemaran, ya pencemaran alam, ya atau pencemaran-pencemaran yang lainnya. Atau misalkan dalam suatu karya sastra menceritakan tentang hutan yang dibabat habis, ya, terus di sana mengalami kerusakan, ya, terus atau dalam sebuah karya sastra membahas mengenai bencana. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan ekokritik, ya, terus dan yang sebagainya. Nah, selanjutnya eh, apa sih sebenarnya urgensi dari ekokritisme ini? Yang pertama adalah bagaimana alam direpresentasikan dalam puisi atau bagaimana sih alam manusia ini eh, diekspos atau direkam dalam sebuah karya sastra ini seperti apa sih? Apakah diromantisasikan? Gaya bahasanya seperti apa misalkan? Terus yang kedua, peranan apa yang dimainkan oleh latar fisik atau lingkungan dalam alur sebuah novel? Yang ketiga, apakah nilai-nilai yang diungkapkan dalam sebuah puisi, novel, atau drama itu konsisten dengan kearifan ekologis atau ecological wisdom? Jadi sebenarnya
apakah yang kita tulis ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diperlukan atau nilai-nilai yang bukan berseberangan ya, nilai-nilai yang sama dengan ecological wisdom, misalkan seperti itu. Yang keempat, bagaimana metafora-metafora tentang daratan atau bumi mempengaruhi cara kita memperlakukannya. Ya, di sini kan memperlihatkan ya, misalkan manusia telah menginjak-ninjak alam, manusia telah memperkosa alam. Nah, itu bagian dari bagaimana alam itu dimetaforakan dalam sebuah karya sastra. Terus selanjutnya, bagaimana kita dapat mengkarakterisasikan tulisan tentang alam sebagai suatu genre sastra. Dan yang terakhir, bagaimana kaitannya dengan ras, kelas, dan gender selayaknya berposisi menjadi kategori kritis yang baru. Jadi ternyata dalam menjaga sebuah keadaan alam, dalam menjaga alam ini agar tetap lestari, ya ternyata ada kaitannya juga dengan ras, kelas, dan gender. Terus selanjutnya adalah ecological wisdom. Nah, ecological wisdom ini apa? Ecological wisdom ini yang pertama, kesadaran manusia terhadap lingkungannya. Nah, Minasang pasti sudah pernah membaca ya materi, bukan materi ya. Saya tidak tahu apakah semua mahasiswa saat itu mengerjakan soal yang sama, tapi sepertinya soalnya mungkin sama ya, saya nggak lupa ya. Di semester 2 dalam UAS ya, mata kuliah kesusastraan umum, saya pernah memberikan Minasang sebuah cerpen, cerita pendek yang berjudul Rumah Air. Nah, Rumah Air itu tentang sebuah bencana ya, bencana banjir. Nah, itu juga bisa Minasang kaji menggunakan ekologi sastra atau ekokritik. Di situ terlihat bagaimana sebenarnya banjir itu dapat terjadi dan bagaimana kesadaran manusia terhadap lingkungannya. Jadi biar nggak terjadi banjir itu sebenarnya manusia harus gimana toh kayak gitu. Terus yang kedua ada kemanisan hidup. Ya, kemanisan hidup itu eh, menurut ecological wisdom, setiap masyarakat ya yang memiliki budaya, bagaimana mereka itu dapat menikmati sebuah hidup mereka. Ya, sebuah kehidupan yang baik itu belum tentu diperlihatkan dengan adanya uang. Sebuah kehidupan yang baik itu bukan karena jabatan atau karena eh, memiliki suatu hal yang besar. Apakah kemanisan hidup itu juga antara keseimbangan? Jadi kalau kita sudah ngomongin masalah ekologi, ya, lingkungan hidup, kita tidak bisa kita melihat sisi-sisi bahagia atau sisi-sisi yang manis atau sisi-sisi yang baik, yang apa namanya, yang lestari itu dari sebuah keseimbangan. Jadi kalau misalkan manusia itu kaya raya, tapi mereka mengeksploitasi hutan, mereka menebangi pohon sesuka hati demi keuntungan semata, itu dalam konsep ekologikalisme itu tidak masuk gitu loh. Ya, hidup itu nggak manis kalau seperti itu. Ya, terus yang ketiga ya jelas ya rasa memiliki lingkungan. Kita sebagai manusia sudah diajarkan ada istilahnya eh, ibu pertiwi ya, sebagai tanah kita ini adalah tanah ibu. Nah, nanti mungkin ini bisa dijelaskan nanti pada materi selanjutnya tentang ekofeminis ya. Jadi bagaimana kaitannya perempuan ya, sosok feminitas dalam konsep lingkungan misalkan seperti itu. Nah, rasa memiliki terhadap lingkungan ini juga terlihat dalam sebuah karya sastra seperti itu ya. Bagaimana kita mencintai tanah air kita, ya, bagaimana cara kita melindungi bumi dari polusi, bagaimana seorang seseorang tokoh itu memiliki gaya hidup yang sehat, bagaimana sebuah tokoh itu memperjuangkan tentang tanah mereka, bagaimana seorang tokoh itu memperjuangkan tentang hutan alam, misalkan ya. Dan yang terakhir ada hubungannya ya dengan sikap hormat, tanggung jawab, solidaritas, kasih sayang, dan kepedulian terhadap alam. Jadi alam itu sudah tidak baik-baik saja. Ya, ekokritik itu mengajak itu minasang. Ya, jadi eh, teori ekokritik atau teori ekologi sastra ini ingin memanggil kita sebagai seorang sastrawan atau seorang yang memahami sastra, kita jangan bersastra saja, tetapi kita melihat loh, ini loh alam atau lingkungan kita, bumi kita ini sudah tidak dengan keadaan yang
baik-baik saja. Ya, bumi kita ini sudah banyak lelah, ya, sudah banyak hal yang perlu kita sadarkan, ya, dari apa namanya, tidak harus kita itu menurut ekologi sastra ya, kita sebagai seorang manusia itu tidak harus menjadi volunteer-volunteer alam, ya. Kita nggak diminta kok untuk jadi pecinta alam semua, tetapi dengan sebagai manusia, apakah kita tuh sudah menerapkan eco-friendly, ya, eco-friendly dalam kehidupan kita? Apakah lifestyle kita itu sudah memanusiakan alam? Intinya tuh seperti itu, Minasang. Jadi kalau misalkan kita masih, misalkan contoh ya, kita masih suka membuang-buang makanan, kita masih suka membuang sampah sembarangan, itu menurut ecological wisdom atau menurut teori ini ya kita itu sebenarnya tidak eco-friendly. Kita ini tidak aware terhadap, tidak peduli terhadap alam gitu. Jadi dengan adanya eh, teori ini sebenarnya sastra itu diminta untuk mengekspos, untuk merepresentasikan ini loh kehidupan manusia yang seperti ini, gaya hidup atau lifestyle seorang tokoh yang seperti ini sangat tidak cinta lingkungan, sangat tidak eco-friendly. Nah, harusnya seperti apa? Nah, itu dengan tadi ada romantisme dalam alam, ada metafor-metafor dalam sebuah alam, ya, dalam lingkungan, gitu. Nah, dalam teori ekokritik kita mengenal ada dua unsur ya atau dua cara melihat teks ya. Yang pertama adalah ciri pastoral. Nah, ciri pastoral itu biasanya sebuah sastra yang menceritakan tentang pelarian dari kota ke desa. Ya, biasanya ini narasi yang mendeskripsikan desa dengan mengontraskan secara implisit dan eksplisit dengan kota. Jadi ada apa ya perbandingan antara desa dan kota. Terus kemudian ada narasi apokaliptik, yaitu wahyu tentang akhir sejarah yang berisikan sebuah perjuangan antara baik dan jahat. Nah, misalkan contohnya apa, Minasang? Nah, ini dalam film-film perjuangan ya. Biasanya ini Minasang bisa melihat di tipikal-tipikal film yang mempunyai genre adventure atau petualangan. Di situ ada misi khusus ya, ada suatu komunitas atau suatu geng yang mereka memperjuangkan lingkungannya, memperjuangkan alamnya dengan mereka menjatuhkan atau dengan mereka melakukan apa ya perang ya terhadap suatu hal yang jahat gitu. Nah, dalam narasi pastoral ini ada tiga hal. Yang pertama adanya karakter bukolik atau pengembala, ya. Terus yang kedua berkonstruksi Arkadia, adanya kesan nostalgia. Jadi misalkan contohnya narasi pastoral ini misalkan ya seseorang yang sudah lama tinggal di kota ya dengan hiruk pikuk kota akhirnya dia kembali atau dia melakukan pengembaraan ya dia melakukan sebuah perjalanan untuk menuju ke daerah yang lebih alami yang lebih apa namanya yang lebih memanusiakan alam seperti itu makanya di sini ada mewacanakan yang namanya retreat dan returns jadi ada dia kembali ke hakikatnya gitu. Nah, sedangkan kalau narasi akal politik ini lebih ada namanya ada unsur hero-nya, ya, ada unsur kepahlawanannya. Jadi tadi ya bagaimana seseorang memperjuangkan alam, ya, seperti itu. Ada tokoh-tokoh pahlawan lingkungan hidup. Nah, ini aku apokaliptik. Kalau tadi yang narasi pastoral itu lebih ke cerita secara bukan pribadi ya, secara personal tentang pengembalian dirinya ke eh, hakikatnya sebagai manusia yang dekat dengan alam. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah sukses ya, ada yang sudah sukses dengan pendidikannya, dengan apa namanya, dengan eh, ekonominya sudah settle ya, terus dia tinggal di sebuah kota, tapi merasa di kota itu bukan jalan satu-satunya atau bukan kebahagiaan satu-satunya. Akhirnya dia mencari sebuah pelarian, mencari sebuah perjalanan untuk kembali ke desa. Di sana dia membantu sebuah komunitas tani, atau di sana dia membantu tentang
masyarakat yang ada di sana, di desa. Nah, itu yang disebut dengan pastoral. Tapi kalau apokaliptik ini memang ada unsur tadi ya, ada perjuangan. Perjuangan untuk melihat eh, alam gitu ya. Ya, selanjutnya adalah kriteria ekokritik sastra. Yang pertama, lingkungan bukan lingkungan itu manusia tidak hanya sebagai sebuah bingkai, tetapi sebagai kehadiran yang menunjukkan bahwa sejarah manusia diimplikasikan dalam sejarah alam. Jadi, ya manusia itu ada hubungannya dengan alam ya, mau manusia itu baik, mau manusia itu jahat, tetap alam itu butuh manusia. Yang kedua, kepentingan manusia tidak dipahami sebagai satu-satunya kepentingan yang sah atau legitimate. Terus kemudian, akuntabilitas manusia terhadap lingkungan merupakan bagian dari orientasi etis teks. Dan yang terakhir, beberapa pengertian lingkungan adalah sebagai proses, bukan sebagai pengertian yang konstan atau suatu pemberian yang paling tidak tersirat dalam teks. Intinya apa, Minasang? Intinya sebenarnya ekokritik ini eh, mau memperlihatkan bahwa alam itu juga membutuhkan manusia. Jadi tanpa adanya bantuan dari manusia, tanpa adanya kontribusi dari manusia, alam ini tidak akan bisa terjaga. Karena menurut studi ekologi mempercayai bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai akal budi dibandingkan yang dengan yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain, manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Jadi kalau misalkan ada kepunahan hewan, ada eh, apa namanya kerusakan alam, ada hutan yang terbakar, itu ya seolah-olah itu adalah eh, kerjaan manusia, itu seolah-olah adalah apa namanya seolah-olah manusia harus ada bertanggung jawab di situ. Nah, dengan ekokritik ini eh, apa sastra ya sastra digunakan sebagai media untuk menyadarkan bahwa manusia itu harus memperbaiki alamnya yang sudah mulai tidak baik-baik saja. Intinya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sastra hijau. Nah, sastra hijau ini adalah apa? Sastra yang merepresentasikan kepedulian dan keberpihakan pengarang pada kelestarian ekologi dengan mengangkat tema-tema lingkungan hidup dan kesejahteraan bersama dalam karya-karya sastra mereka. Jadi sastra hijau itu ya teks-teks sastra, entah itu novel, puisi, atau film ya, yang di sana memang secara jelas, secara apa namanya, secara terang-terangan ya, itu mereka memang digunakan untuk memperlihatkan kondisi alam atau kelestarian ekologi. Nah, kadang-kadang mulai ke sini juga Minasang, sastra hijau itu sudah banyak tidak hanya tentang isinya, kontennya, tetapi juga dari ininya Minasang, dari apa namanya? Dari bentuknya juga. Jadi sastra itu sudah tidak menggunakan buku misalkan, ya sudah tidak menggunakan kertas yang tercetak, tetapi sastra itu sudah mulai beralih fungsi lebih digital, jadi lebih eco-friendly seperti itu. Atau adanya misalkan gagasan atau eh, campaign ya sastra atau novel-novel dalam sastra atau sastra tercetak itu berasal dari daur ulang apa namanya daur ulang kertas ya jadi dari daur ulang kertas seperti itu. Nah, sastra hijau itu tadi ya tidak hanya dari kontennya saja tetapi juga eh, melihat juga dari fisiknya. Jadi sastra itu juga ikut berkontribusi untuk lebih tadi ya eco-friendly untuk mengajak kita sebagai manusia itu juga lebih aware, lebih peduli dengan lingkungan, dan kita juga sebagai manusia itu diberikan tugas atau tanggung jawab yang penuh terhadap kelestarian lingkungan itu. Nah, ini ada dua contoh ya topik penelitian tentang ekologi sastra. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan dalam film Kawano Hikari karya sutradara Tetsuo Hirakawa. Nah, ini sangat sudah jelas ya, berarti ada unsur ekologinya. Apa? Yaitu kerusakan lingkungan. Ya, jadi ini adalah skripsi ya dari UB.
Sastra Jepang Universitas Brawijaya mengambil topik tentang ekologi sastra atau ekokritik. Yang kedua, di sini ada artikel ya bahasa Inggris yang judulnya The Environmental Problem in Anime Weathering with You directed by Makoto Shinkai. Nah, ini Tenki Noko ya. Jadi environmental problem, permasalahan lingkungan yang terrepresentasi dalam anime Weathering with You directed by Makoto Shinkai yang ditulis oleh diproduseri oleh Makoto Shinkai. Ya, jadi dua ini adalah contoh. Jadi bagi Minasang nanti yang sudah punya kira-kira, jadi saya pernah nonton ini dan ini ada unsur ekologinya, ada unsur lingkungan hidupnya, ada unsur lingkungannya. Apakah kira-kira ini bisa dijadikan sebuah penelitian ekokritik? Ya, mungkin bisa. Tinggal kita lihat apakah unsur-unsur lingkungannya cukup banyak sehingga dapat kita bahas. Kalau hanya sedikit, ya sulit, apalagi untuk levelnya skripsi. Ya, biasanya kalau dalam film-film Jepang, yang saya sering dapatkan di film-film adventure Doraemon, ya, itu banyak sekali. Ya, tentang lingkungan hidup, tentang pencemaran alam, ya, tentang kepunahan hewan. Nah, itu sering dibahas di dalam film-filmnya. Nah, kalau Minasang mau mencari atau sudah mendapatkan dan mau berkonsultasi, silakan ya. Biar Minasang tidak hanya pengetahuan atau topiknya hanya terbatas pada 3 teori saja. Barangkali Minasang sudah mulai terbayang terkait dengan ekokritik dan Minasang berminat, ini sangat baik ya, apalagi kalau Minasang mempunyai jiwa-jiwa volunteer yang memang pengen memajukan atau pengen melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini cocok ya. Jadi bagi Minasang yang suka apa ya eco-friendly ya, jangan pakai sedotan misalkan ya, menggunakan plastik se sewajarnya, sebijaksana mungkin ya, menjaga menjaga apa lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu cocok kalau Minasang mungkin ya bisa menggunakan teori ekokritik ini sebagai teori yang akan dijadikan untuk penulisan topik penelitian seperti itu. Tapi ya kalau memang tidak ada, ya jangan dipaksakan. Ini kan saya hanya menawarkan ya, mengajarkan dan menawarkan. Kalau Minasang tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi saya harapan saya setidaknya adalah ya satu mahasiswa dari angkatan Minasang yang menggunakan ekokritik karena ini teori yang sudah lama sebenarnya, tapi masih belum banyak yang memakai. Karena kenapa? Karena kadang-kadang orang itu nggak ngeh dalam sebuah karya sastra itu ada unsur ekologinya, sehingga mereka daripada gambling, daripada bingung, ya sudah mending menggunakan teori-teori yang sudah pasti, yang lebih gampang seperti itu. Nah, ternyata Minasang ekologi sastra ini tidak dapat berdiri sendiri. Ya, di sini ada hubungannya ekologi sastra dan antropologi sastra, yaitu misalkan mengenai ecological wisdom dan local wisdom. Misalkan bagaimana suku tertentu ya itu mempertahankan tanah kelahirannya, bagaimana suku tertentu itu menjaga kelestarian alamnya. Nah, itu kan pasti bermacam-macam, pasti berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah hubungan ekologi sastra dengan ilmu botani, zoologi, dan pariwisata. Ya, ekologi sastra memperlihatkan banyak kaitan yang berhubungan dengan ekosistem. Nah, ini juga bisa ya, Minasang nanti kaitkan lebih mendalam lagi, misalkan dengan botani sastra ya, ilmu tentang tumbuhan ya. Sastra merekam dan merepresentasikan simbol-simbol tumbuhan. Ya, zoologi sastra, sastra merekam dan merepresentasikan simbol-simbol binatang. Dan sastra pariwisata yang ketika ada sisi perjalanannya juga ya dalam ekokritik. Ya, Minasang bisa ya merekam jejak perjalanan tokoh dan memberikan kritik dari dampak dan manfaat pariwisata bagi manusia dan lingkungan. Jadi, kalau Minasang sudah masuk ke arah eh, teori-teori sastra post-strukturalisme, sebenarnya Minatang itu sudah tidak hanya belajar sastra lagi, tidak hanya ya, tetapi Minatang juga belajar ilmu-ilmu bantu lainnya. Jadi juga belajar tentang sosiologi,
psikologi, antropologi, lingkungan, pariwisata, dan sebagainya. Baik, Minasa, eh, itu ya materi untuk ekologi sastra atau ekokritik ya. Mungkin Minasang apabila ada yang penasaran atau ada pertanyaan terkait dengan materi ini pada kesempatan kuliah Zoom akan saya jelaskan ya. Nanti saya akan berikan waktu Minasang kurang lebih mungkin 15 sampai 20 menit kita akan diskusi atau mereview ulang kira-kira materi ekologi sastra ini seperti apa. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan harapan saya cukup besar bagi Minasa yang ingin mengambil teori ini sebagai topik penelitian, tapi ya tadi ya berhati-hati dengan apa namanya objeknya. Kalau misalkan objek itu memang apa namanya memang dominan, ya itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan objeknya ini masih ternyata kurang atau tidak begitu dominan, ya jangan dipaksakan seperti itu. Baik, Minasang, itu materi ekokritik sastra. Semoga Minasang dapat mendapatkan manfaat, ya, meskipun barangkali tidak menggunakan teori ini sebagai eh, pendekatan penelitian Minasang, tetapi Minasang juga sudah mulai tahu bahwa sastra itu ya tadi ya, bukan sekedar bahasa-bahasa indah, bukan sekedar romantisme tentang suatu keadaan atau suatu fenomena, tetapi yaitu sastra itu sudah macam-macam, bahkan sudah didekati dengan pendekatan ekologi atau lingkungan hidup. Mudah-mudahan Minasang bisa lebih aware lagi juga dengan lingkungan hidup agar ya kita bisa menjaga lingkungan hidup karena kalau bukan kita siapa lagi ya kita juga masih punya generasi-generasi selanjutnya kalau bumi ini atau lingkungan ini tidak dijaga ya mereka akan tidak bisa menikmatinya. Jadi kita sebagai manusia yang hidup sekarang bisa lebih bijaksana, bisa lebih apa ya Minasang lebih bisa memahami bahwa eh, menjaga kelestarian alam itu hukumnya sangat penting. Jadi eh, kita menjadi orang yang lebih apa ya Minasang lebih aware lagi terhadap lingkungan. Mulailah dari hal-hal yang kecil ya, tidak harus menjadi seorang volunteer atau menjadi seorang eh, apa namanya yang memang apa ya yang memang benar-benar menjaga kelestarian alam, tetapi dari kegiatan-kegiatan kecil, ya kegiatan-kegiatan sehari, ya kita coba untuk melakukan yang memang sudah menjadi eh, apa ya namanya kaidah yang memang ramah lingkungan atau eco-friendly. Oke, Minasang, sampai di sini untuk materi apa namanya ekokritik. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan eh, materi kajian kesusastraan Jepang yang lainnya. Oke, Minasang, terima kasih. Otsukare sama Desta.